Suster Maria semakin tak kuasa ingin dibuat bergejolak tak berdaya ketika melihat Marcelo tidur hanya ditutupi oleh selimut. Apalagi ada kesempatan bagus saat dia melihat ibunya sudah tertidur pulas di kursinya. Dan tanpa pikir panjang babi Bu Bebo, Suster Maria mulai menanggalkan pakaiannya satu persatu dengan cepat. Tapi saat baru memulai, Marcelo terbangun dari tidurnya dan menolak ajakan suster itu. Suster Maria mendadak gelap mata. Dia emosi dan langsung menggigit tangannya. Dia lalu melihat pisau terletak di kamar Marcelo. Tanpa pikir panjang dia langsung mengambilnya dan mencucuk leher dan dada perut Marcelo dengan sadis. Dan Marcelo tewas seketika. Setelah membunuhnya, Suster Maria kembali sadar dan menyesali perbuatannya. Namun tanpa diduga tiba-tiba sosok Marcelo berubah wujud menjadi ibunya yang dia bunuh. Ternyata sedari tadi yang hendak ia nikmati adalah ibu dari pengembala domba tersebut. Rupanya iblis telah membutakan hati dan pikiran Suster Maria. Suster Maria mulai panik. Ia kabur setelah tahu api mulai melahap rumah Marcelo. Rumahnya langsung mengalami kebakaran hebat dan menewaskan pemilik rumah yang terjebak di sana. Besoknya Suster Maria dikunjungi dua rekan biarawatinya. Para suster ini memberi kabar insiden kebakaran rumah yang menimpa pengembala domba mereka. Mereka memberitahu kalau Marcelo dan ibunya tewas di tempat. Suster Maria mencoba bersikap tenang agar dua rekannya tidak mencurigai gerak-geriknya. Ia berpura-pura sedih dan merasa kehilangan atas kematian Marcelo dan ibunya. Suster Maria langsung pergi. Ia beralasan ingin mendatangi dan mendoakan mayat Marcelo dan ibunya di pembaringan terakhirnya. Setelah sampai di kamar mayat, Suster Maria langsung memeriksa mayat Marcelo. Karena saat terakhir dia membunuhnya, kalungnya tertinggal di ranjang Marcelo. Dan benar saja, Marcelo terlihat menggenggam erat kalung miliknya. Suster Maria berusaha sekuat tenaga untuk mengambil kalungnya. Namun aksinya ternyata sudah diperhatikan oleh Bunda Superior yang mengintipnya di balik pintu kamar. Sudah lama Bunda Superior mencurigai gerak-gerik Suster Maria yang akhir-akhir ini terlihat mencurigakan. Bunda Superior marah besar setelah tahu perbuatan keji yang dilakukan oleh Suster Maria. Tapi bukannya merasa bersalah, Suster Maria justru menganggap dirinya sudah tak pantas menyembah Tuhan. Suster Maria meyakini kalau kedudukannya lebih tinggi dari Tuhan. Bunda Superior terlihat sangat terpukul melihat suster kesayangannya sudah jauh melenceng dari ajaran Tuhan. Kepala biara tersebut langsung bersujud di hadapan Tuhannya sambil menangis. Ia berdoa agar Suster Maria kembali mendapat wahyu. Sesaat Suster Maria sempat menyesali perbuatannya, namun kembali iblis datang menguasai jiwanya. Tiba-tiba di tangannya Suster Maria sudah ada seutas tali. Bisikan iblis terus membujuknya agar mau membunuh Bunda Superior yang menjadi penghalangnya. Sesaat kemudian dengan tali di tangannya, Suster Maria ini dengan sadis mencekik leher Bunda Superior sampai tewas mengenaskan. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukannya, dia kemudian menyeret mayat itu ke tempat penyimpanan mayat. Kemudian dia menaruh mayat Bunda Superior dengan mayat yang lain agar tidak dicurigai oleh para biarawati yang mencari keberadaannya. Her participation in this film. I don't think she's very upfront, so I don't think to kind of talk about the charity. Setelah selesai menyembunyikan mayat Bunda Superiornya, Suster Maria bergabung dengan para suster lain untuk mempersiapkan upacara penguburan jenazah Marcelo dan ibunya. Semua proses pemakaman dilakukan oleh para biarawati. Considering he was such major then he's 30s, he comes back to Mexico. Saat proses pemakaman, kejadian menakutkan kembali menghantui Suster Maria. Tiba-tiba ia melihat tangan salah satu biarawati yang menguburkan jenazah Marcelo dan ibunya terlihat gosong seperti habis terbakar. Suster Maria yang ketakutan pun pergi meninggalkan upacara pemakaman yang belum selesai. Suster Maria terus berlari. Dalam hatinya ia ingin pergi jauh meninggalkan semuanya. Rasa takut dan penyesalan mulai dirasakan saat tubuhnya terjatuh di kubangan lumpur. Biarawati ini mulai menyadari dosa-dosanya yang tak mungkin dimaafkan. Dia mulai mempertanyakan keajaiban Tuhan yang tidak pernah datang dalam hidupnya. Dia terlihat sangat putus asa. Akhirnya Suster Maria mengasingkan diri di sebuah gua. Sudah 3 hari dia meratapi semua dosa-dosanya. Dan di hari keempat iblis kembali datang menemuinya. Ia berusaha untuk mengusirnya, namun jangan disebut iblis jika tidak punya 1000 cara nakal. Iblis merayu Suster Maria agar kembali ke biara untuk menjadi Bunda Superior untuk menggantikan Suster Teresa. Awalnya Suster Maria menolaknya. Dia tidak mau menghancurkan biara dengan cara bersekutu dengan iblis. Namun iblis mulai menakutinya.
Jika Suster Maria tidak mengikuti keinginannya, maka dia akan mempengaruhi seluruh isi biara agar menghakiminya dengan cara menyiksa dan mencongkel matanya, lalu membakarnya hidup-hidup depan biara. Suster Maria akhirnya menyerah. Ia setuju menjadi kepala biara dengan menjadikan iblis sebagai tuhannya. A lot of care and attention put into. Setelah perjanjian dengan iblis ditandatangani, akhirnya ia menyesatkan seluruh temannya dan mereka mengangkat Suster Maria sebagai bunda superior baru. Namun yang bikin ngeri, aturan di biara dibuat langsung oleh iblis dan menjadikan iblis sebagai tuhannya. Kebaktian di biara diganti dengan cara bernyanyi dan pesta beradu serabi lempit sesama biarawati. Semua biarawati diwajibkan menanggalkan pakaiannya saat menari dan berpesta serabi lempit bersama. Because you Yeah, just I like to think of that opportunity. It's like you can go. makes the ending a little bit tragic for me. Ternyata kisah Suster Maria ini hanya terjadi di dalam mimpinya. Karena dalam kehidupan nyata, biarawati cantik ini sudah 3 bulan koma di kamarnya. Kondisi kesehatannya terus melemah. Akhirnya ia meninggal dunia di saat terakhir kali dia bermimpi menjadi bunda superior baru di biaranya. Dan mimpinya pun berakhir dan film pun tamat. Setelah ketegangan yang terjadi, ternyata itu hanyalah sebuah mimpi dari Suster Maria ini. Film ini menggambarkan betapa mengerikannya ketika berada di bawah pengaruh iblis. Dan pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah, janganlah kamu sesekali bersekutu dengan iblis, karena iblis hanya akan menyesatkan kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.